Kita lanjutkan kembali kita ke Pak Amin. Pak Amin, ini Bulog apakah juga sudah diberikan kewenangan termasuk juga bagaimana memperkuat fungsinya agar serapannya semakin maksimal dari Komisi 6 selaku mitra? Ya Bulog ini kan perum Pak ya, benar-benar pelayanan. Ya, jadi tugasnya semuanya kan PSO. Gimana dia benar-benar menjalankan dengan baik tugas yang diamanatkan oleh pemerintah. Cuma pemerintah juga harus konsekuen, ya. Ya tentu ada anggarannya gitu. Kalau nggak dikasih anggaran yang memadai ya tidak bisa. Seperti sekarang misalnya, tadi Pak Bustanul Arifin kan mengatakan bisa jadi kalah bersaing dengan swasta gitu. Petani selisih Rp100 aja per kilo tuh lari jualnya ke swasta. Jadi aparat kita di Bulog itu kerjanya harus gesit, kemudian pemerintah yang memberikan tugas itu juga harus konsekuen dengan anggaran yang memadai gitu. Nah memang kita harus yakin ya ketika Bulog misalnya seperti yang lalu melakukan operasi pasar ya dengan sudah berapa Pak sampai ratusan ribu ton ya, tapi kok belum efektif untuk menurunkan harga gitu kan. Ya saya kembali lagi mungkin ada masalah di tata niaga ini. Sebagian orang pemain-pemain spekulan lah ya, pemain-pemain besar ini yang memainkan harga gitu ya. Mereka bisa jadi menahan barang itu, menimbun lah. Dan nyatanya juga ada kan itu ditemukan. Memang kalau sudah bicara ini kerja kolektif termasuk melibatkan APH, aparat penegak hukum harus memberi sanksi yang tegas. Karena Komisi 6 terlibat di urusan ini, urusan minyak goreng gitu kan, urusan kedelai juga yang paling panjang ini minyak goreng ya. Ya, kemudian ya kita kan punya mitra Kementerian Perdagangan, tapi masalah yang sering kita jumpai adalah banyaknya pemain di tengah ini yang menghambat pasokan sehingga dia lancar bisa sampai ke tengah masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemarin krisis minyak goreng kita kan tahun 2002 sampai 8 bulan Pak. Kita kurang apanya? Produsen terbesar di dunia 58%. Gitu. Tapi kenapa sampai langka gitu kan? Itu masalahnya di situ. Kita ke Bapak Nas. Apakah juga terindikasi adanya dalam tanda petik rente yang kemudian sudah terantisipasi termasuk dikomunikasikan dengan Satgas Pangan juga untuk penindakan? Apanya ini? Beras, impornya. Kita kan ngomongin beras. Saya kira begini, apa dasar daripada keputusan impor ini kan sudah saya sampaikan tadi. Murni data kita menyatakan seperti itu. Saya ingin menjelaskan juga Pak Amin, produksi ini kan kita bisa buka semua nih. KSA-nya BPS terbuka kok. Ini kita bisa lihat pada bulan KSA 2023, di bulan Januari potensi atau proyeksi produksinya 1,33. Kemudian di bulan Februari 3,68. Namun setelah amatan benar-benar yang ada adalah di bulan Januari relatif masih tetap 1,33, tapi Februari turun Pak Amin. Artinya ini sebenarnya ada problem barang. Mungkin pergeseran ininya yang tadinya ada panen di puncak di Maret mungkin pindahnya di April. Tapi kenyataan ini terkoreksi kok. Nah itu pun juga kami lakukan pada saat carry over 2022 ke 2023. Waktu itu kalau tidak salah 6 sekian. Kalau dari data prognosa kami, data yang lama itu harusnya ada data 6 juta ton carry over. Kita juga di mana barangnya? Karena pada saat itu kami nyari. Bulan 2022 kan Bulog kita perintahkan nyerap juga. Nggak dapat juga, makanya impor 500.000 itu, 300.000. Nah setelah itu begitu kita cek, lakukan evaluasi, lakukan verifikasi ini, survei lagi, ternyata realnya 4,06 carry over. Itu pun semua ada di masyarakat. Ini problem real ini, artinya saya kira kami menugaskan Bulog memang benar-benar berdasarkan data kondisinya seperti itu. Sehingga sekali lagi begitu ada perintah untuk memberikan bantuan pangan kepada 21 juta KPM, membutuhkan sekitar 600.000, kemudian juga melakukan stabilisasi pangan, harga pangan yang rata-rata 120.000 sampai 150.000 ton, itu dari mana? Nggak mungkin.
dan upaya-upaya kita lakukan sehingga itulah yang menurut saya masih konsisten bahwa upaya importasi ini adalah dalam rangka kepentingan pemenuhan cadangan pangan untuk intervensi tadi. Ya. Itu mungkin ininya, kepentingannya ya untuk intervensi. Itu barangkali. Terima kasih. Faisal, ini kan sebenarnya tujuannya jelas begitu ya. Cuman nominalnya ini mengejutkan sehingga muncul asumsi-asumsi dari publik juga karena data yang masih simpang siur gitu ya, kurang terbuka tadi yang Bang Faisal sampaikan. Nah, dengan penjelasan yang sudah terjadi ini tadi, kalau catatan Bang Faisal, evaluasinya bagaimana? Ya tetap missing linknya di produksi ya. Kalau saya tidak salah Pak Inul, barangkali sama Pak Ketut bisa koreksi, terjadi penurunan luas lahan produksi, kira-kira 200.000 hektar itu. Itu dari, saya kebetulan ada grup diskusi dengan ahli-ahli pertanian itu. Februari itu luas lahannya turun. Ya mungkin karena gagal panen atau apa gitu, nggak tahu lah saya. Nah yang saya tuh pada acara sebelum ini tentang beras juga cenderung memuji ya, memuji pengelolaannya. Karena apa? Importnya dilakukan secara bertahap. Start bulan Desember, kemudian Januari naik jadi 200-an, Februari 200-an. Nah jadi kalau mau import 2 juta ton tahun ini, berarti yang sudah terrealisasi Januari Februari itu 450. Jadi 1,55 juta ton lagi. Kemudian yang bikin bagus lagi pengelolaan selama ini adalah kita masuk ke pasar, tidak terlalu banyak permintaan kita sekaligus gitu, itu harga internasional biasanya naik kalau kita mengumumkan impor besar, naik. Harga internasional Februari turun. Kan bagus tuh, kita beli harga internasional turun. Karena kita ngelolanya bagus. Tapi tatkala muncul pengumuman 2 juta ton ini rusak semua. Jadi oke 2 juta ton itu ada di benak kita aja tapi jangan diumumkan gitu. Ya 100 gitu loh. Kalau yang 2 juta ton udah psikologi pasar dunia naikin, Indonesia butuh gitu loh. Jadi tolong diperhatikan juga aspek-aspek pengelolanya. Katakan benar 2 juta ton tapi jangan diumumkan jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Pengelolaannya jadi pasarnya jadi manageable. Dan kalau betul-betul yang mengimpor hanya Bulog 100% gitu, masuk yang diimpor itu jadi bahan pangan nasional, stok pangan nasional, insya Allah tidak merusak petani gitu. Jadi saya berharap gitu cara-cara yang udah bagus itu tidak tiba-tiba rusak gitu. Tadi ada juga surat edaran yang dicabut. Nah itu kan menandakan masih ada, belum ada harmoni di dalam satu orkestrasi gitu. Kemudian saya berharap di forum terbuka itu jangan saling menyalahkan gitu. Sesama pemerintah, biar kami aja yang nyalahkan. Tapi sesama pemerintah tuh jangan bal-balan gitu. Ini kecenderungannya seperti itu. Nyudutan Bulog lah, Baparnasnya gitu-gitu. Jangan, itu juga psikologi yang buruk buat market gitu. Harapan saya cuma itu gitu. Karena sungguh ya sampai Februari itu pengelolaannya udah bagus banget. Makanya saya kaget kok diundang lagi nih. Oh ada si 2 juta ton itu yang memang tidak realistik untuk diumumkan secara secara mendadak gitu ya. Apalagi di tengah panen. Pengumuman aja tuh udah bisa cenderung menurunkan. Rakyat nggak tahu 2 juta ton itu importnya 100.000 per bulan, 200.000 per bulan kan rakyat nggak tahu. Tapi yang datang adalah di otaknya langsung pemain di pasar ini, khususnya masyarakat umum ya, langsung ya udah pas ini harga turun gitu. Jadi tolonglah pengelolaannya yang lebih menunjukkan ada. Kemudian juga Bulog beli sebanyak-banyaknya. Ini perintah apa ini? Artinya kalau Bulog beli sebanyak-banyaknya, sebelumnya si swasta akan beli sebanyak-banyak, ya harga naik. Iya kan? Orang stoknya habis, jadi
pedagang juga makin belinya makin gila-gilaan, harga naik. Jadi tolong deh Pak Presidennya juga kalau urusan operasional begini-beginian jangan ngomong gitu. Ya itu sangat tidak membantu. Ya, Makasih. ya. Ternyata faktor komunikasi ini bisa berpengaruh secara ekonomi. Nah, catatan-catatan supaya ke depan lebih baik lagi berdasarkan evaluasi Prof. Inul seperti apa sesaat lagi tetap bersama kami.